Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan aja soal berita menurut gua hari ini yang cukup heboh terkait dengan Paul Pogba yang dikabarkan ditawari atau mendapat penawaran dari Manchester United ya, perpanjangan kontrak dan dengan gaji yang yang cukup tinggi ya, sebesar 500.000 per pekan. Menurut gua ini sangat-sangat besar banget ya, karena saat ini kalau menurut yang dikabarkan itu gaji pemain yang paling tinggi di Manchester United itu ada pada seorang Cristiano Ronaldo ya. Ini gua ambil dari salarysport.com. Gajinya itu sebesar 480.000. Nah, kalau seandainya betul Paul Pogba ini akan ditawari 500.000, artinya apa? Paul Pogba akan menjadi pemain dengan gaji yang paling tinggi, bukan hanya di Manchester United ya, tapi juga di Liga Inggris. Dan menurut gue ini cukup luar biasa. Kenapa? Setidaknya ada dua alasan yang menurut gue ini luar biasa dalam tanda kutip. Nomor satu adalah melihat sumbangsih Paul Pogba. Kita bicara teknisnya dulu ya, artinya permainan di atas lapangan. Sebelumnya didatangkan di zamannya Jose Mourinho, kita lihat Jose Mourinho pun juga kesulitan untuk menempatkan Paul Pogba, sempat ditaruh di posisi nomor 6, nomor 8, bahkan juga nomor 10 ya, dan penampilannya ini tidak bisa secara konsisten untuk pemain ya dengan gaji yang cukup tinggi 290.000, didatangkan dengan transfer yang cukup mahal dari Juventus. Penampilannya ini tidak konsisten dan tentu saja ini jauh dari yang diharapkan, karena ketika kita mendatangkan pemain sekaliber Paul Pogba dengan harga yang mahal, maka kita mengharapkan bukan hanya penampilan yang bagus, tapi juga penampilan bagus secara konsisten. Bahkan kita mengharap bahwasanya Paul Pogba ini bisa mengangkat tim. Dan itu tidak bisa terjadi, paling tidak di zaman Jose Mourinho. Bahkan akhirnya justru ada pertikaian antara Jose Mourinho dan juga Paul Pogba yang mengakibatkan rusaknya harmonisasi di kamar ganti, yang mengakibatkan akhirnya Jose Mourinho dipecat. Ini sekali lagi menurut gue untuk seorang pemain yang dengan rekor transfer yang cukup tinggi, dengan gaji tinggi, dengan ekspektasi yang tinggi pula, ini sangat-sangat sesuatu hal yang tidak diharapkan ya. Ketika di zamannya Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Ole Gunnar cukup kesulitan di awal-awal untuk menempatkan di mana posisi dari seorang Paul Pogba. Ditaruh nomor 6 juga pernah, 8 juga iya, ditaruh nomor 10 iya, akhirnya ditempatkan di winger sebelah kiri. Dan ketika ditempatkan di posisi tersebut, Paul Pogba perlahan ini penampilannya membaik ya. Walaupun lagi-lagi tidak bisa dengan konsistensi yang cukup tinggi ya. Belum lagi juga ternyata Paul Pogba ini cukup rentan cedera. Walaupun tidak sering-sering, tapi cukup beberapa kali ketika tim membutuhkan dia tidak bisa karena itu tadi cedera. Bagaimana musim ini? Musim ini dia sempat bermain cukup bagus di awal-awal ya, dengan sumbangan assist yang cukup banyak. Cuman setelahnya konsistensi dari Paul Pogba ini menurun. Salah satu hal yang menurut gue salah satu hal yang paling bodoh adalah ketika Manchester United kalah telak menghadapi Liverpool, di mana dia tampil sebagai pemain pengganti yang tadinya diharapkan dia mampu merubah paling tidak keadaan di atas lapangan jadi lebih bagus ya. Ini merupakan kesempatan juga yang diberikan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Yang ada apa? Justru mendapatkan kartu merah di menit-menit yang belum begitu banyak ketika dia turun di lapangan. Dan ini menurut gue dengan keadaan yang sudah tertinggal cukup jauh dari Liverpool, cukup kacau di atas lapangan, dia bukannya menjadi solusi, justru menambah permasalahan ya yang sudah ada di atas lapangan. Dan lagi-lagi untuk pemain sekaliber Paul Pogba yang didatangkan dengan harga cukup tinggi ya kan, gaji juga cukup tinggi ya, hal seperti ini tentu saja jauh dari yang diharapkan. Nah, sebenarnya perpanjangan kontrak ini kan sudah ditawarkan dari musim panas tahun lalu ya, di awal musim ini, tapi sampai dengan saat ini belum ada. Dan menurut gua cukup mengagetkan kalau kabar ini betul. Manchester United justru menawarkan gaji yang super tinggi bagi seorang Paul Pogba. Gua berpikir atau gua menilai tampaknya sisi non teknis mungkin yang lebih dilihat dari seorang Paul Pogba ini, di mana
Dia ini kan salah satu brand ambassadornya Adidas, apparel resmi dari Manchester United yang kebetulan juga menjadi apparel pribadinya seorang Paul Pogba. Apakah ini ada keterkaitan? Bisa jadi. Paul Pogba kita tidak bisa nafikan merupakan salah seorang pemain yang punya follower cukup tinggi ya, di sosial media, di Instagramnya dia, dan juga cukup aktif. Dia juga sering dikaitkan atau mengikuti beberapa campaign yang menggunakan channel sosial media ataupun juga channel digital. Kenapa? Karena itu tadi memang angkanya cukup tinggi. Artinya apa? Artinya brand value dari seorang Paul Pogba ini juga cukup tinggi. Apakah klub melihat brand dari seorang Paul Pogba ini akan mengangkat brand dari Manchester United itu sendiri, sehingga ya value dari klub juga akan naik? Ya bisa saja itu yang dijadikan alasan. Kalau seperti itu maka jelas klub lebih melihat dari sisi komersil, dari sisi branding, dari sisi marketing ya, dari seorang Paul Pogba ini, ketimbang dari kontribusi yang sudah dilakukan Paul Pogba terhadap Manchester United. Nah, Paul Pogba sekarang ini berusia 28 tahun. Kalau seandainya dia mendapatkan kontrak perpanjangan, gua nggak tahu ya, antara 4 atau 5 tahun, katakanlah 4 tahun saja, berarti dia akan berakhir di umur 32, di mana pemain biasanya sudah melewati usia keemasannya. Nah, ini justru jadi kekhawatiran gua lagi, di mana Paul Pogba akan lebih merasa, ya gue sudah diperpanjang kontraknya, gaji sudah tinggi, ketika gue selesai di Manchester United ini, gue sudah dalam grafik yang turun. Jadi ya seperti tanpa beban ya untuk lebih mengangkat lagi tim. Gue lebih melihat ke arah sana, dan menurut gue ini justru lebih bahaya kalau kita bahas soal masalah teknis di atas lapangan. Itu pertama, cukup panjang juga gue jelasin ya. Yang nomor 2 tentu saja, apakah dia bisa mampu masuk ke skemanya Ralf Rangnick. Dan lagi-lagi ini juga masih belum jelas. Kenapa? Walaupun kita cuma bisa menerka-nerka ya, dia tidak cocok ataupun dia cocok, atau mungkin ada seperti apa. Faktanya di tangan Rangnick sampai dengan saat ini dia belum pernah bermain ini dengan skema yang baru. Jadi menurut gua ini juga merupakan sebuah resiko. Kalau seandainya betul Paul Pogba di dalam 1-2 minggu ini lalu menyetujui kontraknya, padahal dia belum pernah bermain ya di atas lapangan di pertandingan resmi di skemanya Rangnick, yang mungkin belum tentu juga dia cocok, tapi sudah terlanjur perpanjangan kontrak, ini kan juga merupakan hal yang again sangat beresiko. Dari situlah gue selalu berpendapat bahwa sebenarnya ya Paul Pogba ini harusnya sudah selesai di Manchester United. Bahkan gue ulangi lagi dan sering gue ulangi, gue berpikir musim panas tahun ini adalah saat Paul Pogba akan meninggalkan Manchester United, yang gue juga belum tahu dia akan kemana. Cuman again, berita ini cukup mengagetkan gue, dan gue harap tidak betul ya kabarnya. Kalaupun betul juga mudah-mudahan tidak diambil oleh seorang Paul Pogba. Sekian, kalau seandainya teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.